Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri Karwina. Saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan terhadap objek secara detail. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri bentuk atau bersifat umum suatu objek yang peristiwanya yang terjadi di sekitar kita. Tujuan teks laporan hasil observasi ini yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat objektif, global dan universal. Maksudnya itu, laporan hasil observasi ini ditulis sesuai dengan apa adanya dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek yang tunggal. Lalu ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil dari penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya dan tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan atau yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang di antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama itu menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok ini adalah pokok-pokok isi sebuah teks yang dapat ditemukan dengan menggunakan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkup semua isi yang ada di dalam sebuah paragraf. Ini berikut contoh dari analisis gagasan pokok. Lihat dari paragraf teks yang ada di layar. Paragraf pertama. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia dan seterusnya. Lihat dari teks yang berwarna merah, itu termasuk gagasan pokok dari suatu paragraf. Lalu menyusun struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat dua struktur utama yang membantu teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pengenalan fenomena, benda atau objek yang dibicarakan dengan menyertakan penyertaan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan dan klasifikasinya. Yang kemudian aspek yang dideskripsikan terdiri dari gambaran dan fenomena benda objek yang dibicarakan dari bagian ke bagiannya, kebiasaan atau tingkah laku atau benda hidup ataupun kegunaan untuk secara detail. Dan struktur lain dari teks laporan observasi ada 3. Pertama ada definisi umum yang merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Biasanya itu ada definisi umum ini ada kata adalah, merupakan di kalimat pertama suatu paragraf. Lalu ada deskripsi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci hak-hak yang dilaporkan. Terakhir ada deskripsi manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu objek yang kita amati atau yang sudah kita observasikan. Berikut ada contoh pernyataan umum. Lihat dari teks yang ada di layar, yang berwarna biru. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu merupakan definisi umum. Kenapa dibilang definisi umum? Karena
Kalimat tersebut menjelaskan tentang wayang dan menjelaskan tentang wayang secara umum. Dan yang sisa teks selanjutnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu adalah penjelasan umum yang mendukung pembukaan. Lalu ada contoh deskripsi bagian. Lihat teks yang ada di layar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi berbagai macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah kulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Teks yang berwarna merah ini menjelaskan bagian-bagian dari rincian wayang secara detail. Dan yang terakhir ada contoh deskripsi manfaat. Perhatikan teks yang ada di layar. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, atau sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Teks yang berwarna ungu di layar menjelaskan manfaat dari wayang. Ada di dalam teks itu menjelaskan wayang bermanfaat sebagai media pendidikan. Jadi teks yang ada di layar ini merupakan deskripsi manfaat. Sekian. Ini untuk terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya besok kita akan mengerjakan tugas yang akan diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.